Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-34 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, pelindung bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang perempuan. Dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Sebab itu maka perempuan yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah, oleh karena Allah telah memelihara atau menjaga mereka ya. Di potongan ayat atau bagian pertama ini ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan posisi ya laki-laki dan perempuan secara umum ya, lazimnya dalam kehidupan kita di dunia ini, khususnya ya bagi umat Islam. Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu merupakan qawwam ya. Ada beberapa arti qawwam ini di dalam penjelasan para ulama, para mufassir ya. Di antaranya ada yang mengartikan pemimpin, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Qawwam ini diartikan pemimpin. Ada yang mengartikan pelindung ya. Ada yang mengartikan penjaga, mitra ya, pelayan, teman, sekutu. Bahkan ada yang mengartikan qawam ini adalah kawan ya. Qawam ya, kurang lebihkan dengan arti kawan katanya gitu ya. Ini semua ya merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya kedudukan yang namanya laki-laki ya. Yang jelas Islam atau Al-Qur'an mengistilahkan laki-laki itu adalah qawam, yang arti mungkin para ulama mufassir menjelaskan paling banyak adalah pemimpin dan pelindung. Bagi siapa? Alan nisa'i ya, bagi perempuan ya. Kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena mereka atau laki-laki itu secara umum ya, secara umum dilebihkan atas perempuan. Dilebihkan dalam hal apa? Ya di antaranya kekuatan ya. Ya lazimnya memang laki-laki itu ya lebih banyak kuat daripada perempuan, baik fisik maupun mental ya. Ya karena memang yang sering nangis katanya gitu kan ya, biasanya kan perempuan ya. Meskipun ya tidak selalu begitu ya, apalagi kalau ketemu perempuan yang atlet ya atau binaragawatnya ya, kuat sekali itu ya. Tapi dalam arti secara umum ya, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Selain itu, di sini Allah pun menjelaskan ya, selain dilebihkan atas perempuan, laki-laki itu memiliki tanggung jawab wa bima anfaqu min amwalihim ya. Karena laki-laki ini diberikan beban atau tugas untuk mencari nafkah ya. Inilah ya titik ataupun poin yang akan kita bahas sedikit pada kesempatan ini terkait dengan kewajiban suami mencari dan memberi nafkah untuk keluarga ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa yang namanya mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami, seorang laki-laki ya. Meskipun tidak dilarang juga ya perempuan untuk bekerja atau mencari kebutuhannya ya, tetapi itu merupakan kewajiban dari seorang suami atau laki-laki. Kemudian ada penjelasan ya, nafkah apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang suami ya. Ada yang menjelaskan 3 jenis nafkah ya. Apa saja 3 jenis nafkah tersebut? Yang pertama, nafkah keluarga, itu sandang, pakan, pangan ya, kebutuhan sehari-hari, makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Ini kebutuhan atau nafkah keluarga yang wajib dan harus ya ditunaikan oleh seorang suami atau laki-laki. Kemudian ada nafkah berupa barang pribadi istri ya. Ini juga nafkah dari seorang suami ya. Pakaian kesukaan istri ya, kosmetik ya, kemudian uang jajan yang ia butuhkan dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Meskipun dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri terkait dengan hal itu, tapi seorang suami kalau dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak
salah satu kebaikannya adalah ketika dia memberikan nafkah untuk keluarganya itu, ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat kebaikannya dibandingkan dia bersedekah, ya, kepada di luar keluarganya. Karena, ya, sedekah, infak, nafkah untuk keluarga ini lebih utama dibandingkan nafkah, sedekah dan infak kepada di luar keluarga. Makanya kan ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan urutan sedekah, infak itu adalah keluarga, ya, atau kerabat, ya, baru di luar itu urutannya gitu. Jangan dibalik, di luar dulu, yang dalam ditinggalkan. Kadang-kadang seperti itu kita. Kadang-kadang keluar bagus, ya, tapi di dalam sendiri dilupakan. Nah, tapi Al-Qur'an memberikan aturan dan ketentuan kepada kita, ya, keluarga dulu yang utama. Kemudian yang ketiga adalah nafkah batin istri. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, di antara tujuan menikah itu adalah untuk melangsungkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis kita. Ini juga harus dipenuhi. Kemudian canda tawa dengan pasangan, ya, perasaan gembira dan bahagia, dan yang tidak kalah pentingnya nafkah berkaitan dengan batin adalah bimbingan ilmu agama. Ini mungkin yang tidak semuanya mampu melakukan dengan baik. Kalau nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, tapi tidak jarang kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Sehingga apa, ya? Pendidikan agamanya tidak ada. Pendidikan agama di dalam rumah tangga dilupakan. Padahal ini bagian dari yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki atau seorang suami. Kenapa? Karena tugas dari seorang suami itu sebagaimana firman Allah bukan hanya sekedar mencari nafkah. Tugas utama seorang suami itu bukan hanya cari kebutuhan hidup sehari-hari, tapi kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Bagaimana cara untuk menjaga diri ini? Di antara caranya adalah dengan mengajarkan ilmu agama, khususnya kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak agar, ya, tahu tentang cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita berusaha sebisa kita, semampu kita, mengajak, mendoakan, itu yang kita lakukan. Maka salah satu senjata kita itu kan banyak berdoa. Kalau kita sudah ikhtiar, kita minta kepada Allah, kita serahkan urusannya kepada Allah. Itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada kita, apa yang engkau lakukan kepada keluargamu? Apa yang engkau didik terhadap istri dan anak-anakmu? Apa yang kau bimbing kepada mereka? Maka itulah jawaban kita. Kita sudah berikhtiar, kita sudah mencontohkan, kita sudah melakukan. Tetapi yang namanya urusan hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan terkait dengan titik poin yang penting dalam ayat ini berkaitan dengan nafkah, bahwa nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga kita bukan hanya sekedar makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya, tetapi ada nafkah yang lainnya, ya, nafkah kebutuhan pribadi pasangan kita dan juga nafkah batin dari pasangan kita. Nafkah batin ini apa saja? Di antara mungkin yang perlu kita maksimalkan sekarang adalah pendidikan agama atau bimbingan agama kepada pasangan dan anak keturunan kita. Sehingga apa? Terwujudlah apa yang kita cita-citakan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga akan kita, ya, dapatkan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena kita di akhirat nanti bisa berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita menjalankan syarat-syarat untuk bisa berkumpul kembali di akhirat nanti, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri kegiatan pagi ini atau subuh ini dengan melafadzkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga yang sedikit ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.